datang di Jam Gadang. Jam Gadang merupakan salah satu monumen peninggalan Belanda yang ada di Indonesia. Jam Gadang saat ini merupakan ikon dari kota Bukit Tinggi. Jenny, tadi katanya Jam Gadang itu salah satu monumen peninggalan Belanda yang ada di Kota Bukit Tinggi ya? Iya ya, kenapa? Kira-kira kenapa ya bangsa Belanda atau bangsa Barat dulu bisa datang ke Indonesia? Oh, iya ya. Apa sih latar belakang kedatangan mereka ke negara kita? Kita cari tahu yuk, sekalian kita tanya sama ibu guru di sana. Ayo Jenny. Perhatikan peta rute penjelajahan samudera di samping. Dari peta tersebut dapat kita lihat bahwasanya bangsa Barat yang datang ke Indonesia bukan hanya bangsa Belanda, namun juga ada bangsa Portugis, Inggris, dan juga Spanyol. Salah satu hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat tersebut adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, memberikan dampak positif dan dampak negatif kepada bangsa Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah Indonesia menjadi jantung lalu lintas penjelajahan samudra pada masa itu, dan juga Indonesia memiliki dua musim dan beriklim tropis. Dengan iklim tropis yang dimiliki oleh Indonesia, menyebabkan Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga rempah-rempah dapat dengan mudah tumbuh di Indonesia. Lain halnya dengan yang negara-negara di Eropa. Oleh karena itu, rempah-rempah ini jugalah salah satu hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu bangsa Barat ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai latar belakang dan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, mari kita saksikan video di samping. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Di sini, belajar IPS jadi mudah dan betah. Sekarang, kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Letak geografis Indonesia menjadi keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Selain memiliki tanah yang subur, letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, bahkan bangsa-bangsa Eropa yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa bangsa-bangsa Barat berbondong-bondong datang ke Indonesia ya? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Eits, sebelum kita lanjutkan materinya, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu yuk dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Sekarang kita cari tahu dulu yuk, apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu rempah-rempah. Poin pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat yaitu rempah-rempah. Bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena wilayah Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia.
Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman, seperti rempah-rempah. Sementara di Eropa, dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah, sehingga persediaan rempah-rempah di Eropa menjadi sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, menghangatkan badan di musim dingin, sebagai bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. Poin kedua, motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Semboyan 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan samudra. Lalu, apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Pertama, Gold. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Kedua, Glory. Glory artinya kejayaan. Semboyan ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Ketiga, Gospel. Gospel artinya menyebarkan agama. Bangsa-bangsa barat berkeinginan untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Poin ketiga, terjadinya revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dengan jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku produksi lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah penemuan mesin uap. Penemuan mesin uap dapat dijadikan mesin penggerak perahu yang merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan yang sangat penting pada masa revolusi industri yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Sekarang, mari kita cari tahu bagaimana kronologis informasi tentang kedatangan bangsa Barat atau Belanda ke Indonesia. Oh iya, bagaimana informasi yang kalian dapatkan? Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang pertama disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang sangat strategis, Bu, sehingga memberikan dampak positif ke negara Indonesia, yaitu salah satunya Indonesia sebagai jantung lalu lintas dunia saat itu. Selain itu, dampak positifnya adalah Indonesia kaya akan rempah-rempah yang juga merupakan salah satu tujuan mereka melakukan penjelajahan. Selanjutnya adalah motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold mencari kekayaan,
Glory mendapatkan kejayaan, dan gospel yaitu menyebarkan agama. Selanjutnya adalah revolusi industri yang menjadi faktor pendorong mereka melakukan penjelajahan samudra dan datang ke Indonesia. Wah, luar biasa. Apa yang kalian sampaikan itu memang adalah latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Luar biasa sekali ya, kita bisa belajar di samping jalan-jalan kita hari ini. Yuk kita lanjutkan lagi jalan-jalan kita. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu lagi. Ayo, Bu.